Jadi gini teman-teman, kenapa jadi kan itu nama kebijakannya sebenarnya operasi pasar terbuka ya. Jadi operasi pasar terbuka itu tentang BI itu ngebeli aset-aset, misalnya bank, obligasi segala macam dibeli sama BI, dikasih duit mereka, injeksi ekonomi. Karena duit yang beredar itu jadi banyak teman-teman. Biasanya bunga itu akan turun. Karena kalau kamu bisa gini, bang punya duit cuma 10, pasti kamu nahan-nahan kan. Yang mau ngambil apa yang pengen minjem kredit di bank ada 20 orang, tapi 20 sedangkan kuota yang di bank cuma bisa buat 10 orang. Akhirnya dia jadi ada apa demand, apa supply demand, akhirnya harga kreditnya jadi naik gitu. Tapi ketika dia diinjeksi ekonomi, tadinya yang maunya tetap 20 tapi sekarang jadi 40 duit banknya, dia akhirnya akan dikasih murah aja gitu. Nah, ketika suku bunga turun teman-teman, biasanya suku bunga turun, suku bunga kredit turun, instrumen kan berarti instrumen-instrumen kayak obligasi turun juga. Misalnya tadi bank kredit hasil 15%, tapi ketika diinjeksi ekonomi turun jadi 10%, SBN-nya aslinya 6%, obligasi 6%, turun jadi 4%, deposito turun lagi, nggak menarik kan. Akhirnya orang nyari instrumen yang lebih risk, yaitu kripto atau saham. Jadi kalau suku bunga rendah, biasanya orang akan nyari yang lebih risky lah. Hmm. Ngapain naruh cuma 2%, 3%, inflasinya 3% gitu istilahnya kan, Hmm. misalnya. Hmm. Itu kalau suku bunga rendah, biasanya apa namanya, ya instrumen apa instrumennya naik, instrumen yang risky itu naik. Masih siklusnya kita pakai itu, aku kan berkali-kali itu juga ya. Ayo pantengin BI rate, pantengin the Fed rate, karena itu apa namanya, kalau dia turun kan langsung lihat pasar modal naik gak gitu misalnya. Kan sebenarnya kalau kalian udah jago semua kayak gini, kan udah paham SKT. Jadi Mas Ridwan bilang udah paham SBN, udah paham deposito, udah paham saham, udah paham kripto. Ini kan ganti-ganti aja sebenarnya. Kayak Mas kan tahun lalu naik 66% kalau nggak salah. 60, kalau nggak salah dari di Indonesia ya, dari 1 juta jadi 1,5. Itu karena kan emas itu adalah investasi yang anti teori dia. Dia ketika semua chaos, dia naik harganya. Karena semua orang ngejar emas kan. Ketika misalnya invasi Rusia ke Ukraina, itu langsung emas naik. Bahkan itu bisa mengalahkan kripto gitu loh. Jadi ya udah kan pindahin duit kan ke emas gitu. Makanya pentingnya tadi belajar apa semua instrumen investasi, dan aku bilang ini sebenarnya nggak mengikat. Karena faktanya emas itu beat banyak banget tahun lalu ya. Teman-temanku ada yang beli di BSI cicil emas. Jadi cicil emas itu harganya dikunci ya. Dia beli 100 gram pas harganya 1 juta. Sekarang harganya 1,5. Dia mendapatkan barang seharga 1,5 ketika dia beli harganya 1 juta, dan dia nyicilnya masih senilai 1 juta. Berarti kan dari kalau 1 juta kali 100 kan 100 juta ya. Dia mendapatkan barang seharga 150 juta dengan harga 100 juta. Untung 66%. Ya 66% ya. Sorry, berapa tuh? Berapa persen ya? Ya begitulah pokoknya. Naik 50%. Nah kayak gitu, maksudnya pentingnya memahami semua itu tuh begitu sih. Lagi paten di mana masuk aja udah. Pokoknya duit kita nggak berideologi aja gitu. Aku juga nggak tahu Ande, karena aku belum nikah aja. Tapi kalau udah nikah mungkin Bitcoinku sisa 10% kali. Mungkin aku juga nggak tahu, Mas Ridwan udah berkeluarga, instrumennya mungkin akan lebih apa? Nggak bisa cacing-cacing naga-naga lagi anjir. Ntar kalau udah ngomong Betul, kasihan betul. habis sekolah kan itu nggak bisa makan. Ada ini lebih banyak yang dipikirin daripada buat cacing-cacing naga-naga lagi. Paling gitu ya. Oke, sip, sip, thank you.